Salam sejahtera semua. Oke, kita akan teruskan dengan pelajaran yang keempat, di mana kita akan teruskan dengan kita punya pelajaran yang keempat, yaitu trending market ataupun trending structure. Oke, so kita akan teruskan di mana trending market atau trending structure, kita panggil trending structure lah, oke, sama saja itu. Trending structure terbagi kepada dua. Oke, first adalah uptrend. Coba kita cari ini. Oh, gelap pula. Cari terang sedikit lah. Oke, first adalah uptrend dan yang kedua adalah downtrend. Yang kedua adalah downtrend. So, di dalam uptrend kita ada istilah yang sangat penting, yaitu high, higher high, dan higher low. Manakala di dalam maksudnya di trending structure downtrend, di dalam downtrend kita ada istilah low, low low, dan low high. So, kalau shortcut dia ataupun kita punya ringkasan short form untuk uptrend, high adalah H, higher high adalah H ataupun double H, higher low adalah HL. Manakala untuk downtrend, low adalah L, low low adalah LL, dan low high kita punya short form adalah LH. So, untuk trending structure ataupun trending market kita ada dua situasi ya. Pertama sekali uptrend dan kedua adalah downtrend. So, ini kamu kena ingat lah. Pelajaran yang keempat kita ini kita lebih fokus kepada pergerakan market. Siapa yang menggerakkan market, kamu boleh refer di pelajaran yang pertama. Tuh. So, kita akan teruskan macam mana pula keadaan uptrend dan macam mana pula dengan keadaan downtrend. So, di sini saya sudah sedia lukis di mana kita ada gambar raja di sini. Oke, yang bahagian kiri ini, oke, saya tulis kiri ya. Kiri dan kanan. So, bahagian kiri kita ada uptrend dan bahagian kanan pula kita ada downtrend. Oke. Kanan. So, sebelah kanan adalah uptrend dan sebelah kiri adalah downtrend. So, ini kamu kena ingat lah di mana trending structure ada dua. Pertama sekali uptrend dan kedua adalah downtrend. So, price bergerak menuju rally ya, rally, price naik, kita kenali ataupun kita panggil resisten yang ada di atas ini, kita akan panggil high. Dan apabila price membuat penurunan dan membuat satu demand zone ataupun demand di sini, so kita akan panggil, kita akan sebut dia higher low. Oke, higher low ada di sini, higher low. Dan apabila price naik semula melebihi daripada kita punya high, so itu kita akan sebut kita kenali sebagai higher high. Di sini ada higher high, oke, higher high. Tinggi, resisten yang paling tinggi itu adalah higher high dan price menurun, oke. So, apabila price daripada higher high membuat satu penurunan, ini penurunan itu atau demand zone di area sini kita akan panggil low. Dan apabila price mantul naik ke atas sedikit, itu kita tidak melebihi daripada high kita di sini, ini kita akan panggil lower high. Oke, dan price mula membuat penurunan semula lebih rendah daripada low, so itu kita akan sebut lower low. Price mantul atas lebih rendah daripada ini,
kita punya lower high, kita akan sebut lower high, oke. Lower high. So di sini juga apabila price turun semula, di sini kita akan sebut lower low, oke. Ini adalah downtrend, oke. Ini adalah downtrend. So far saya harap kamu paham. Saya akan ulang lagi satu kali. Pelajaran 4 kita ada apa yang kita fokuskan ataupun kita tekankan di dalam pelajaran 4 ya adalah trending market atau trending structure, di mana terbagi kepada dua, yaitu uptrend dan downtrend. Di dalam uptrend kita ada beberapa istilah yang penting, yaitu high, higher high, higher low. Dan di dalam downtrend kita ada low, lower low, dan lower high. So di sini saya sudah lukis sedia, di mana kita ada satu structure market yang sedang naik, yang membuat satu kenaikan, di mana pertama sekali kita ada high, di bawah sini adalah higher low, dan di atas ada high, dan di sini adalah higher low. Higher low maksudnya lebih rendah daripada sini, oke? Tidak boleh melebihi, higher low ini tidak boleh melebihi daripada higher high. Dan akhirnya price sudah membuat satu resistance ataupun supply zone. Kita kasih bercantum, dan price membuat penurunan. So ini kita kenali sebagai low, dan kita ada lower high di sini. Di sini kita boleh sebut lower low juga, low pun boleh juga. Tapi paling tepat adalah low di sini. So ini paling rendah, dan seterusnya lebih rendah, dan terusnya lebih rendah, oke. So beginilah kita punya trending structure ataupun trending market. So kita akan tengok macam mana pula keadaan trending ini, macam mana cara kita untuk membuat penandaan. Ini kita anggap satu istilah yang kita buat tanda. So kita tak buat tanda kalau di dalam chart kita akan tanda high, higher low, higher high, higher low, higher high gitu. Oke. So kita akan buat macam itu Dan apabila downtrend kita mencari buat penandaan atau structure. So kita coba buat merah, oke. So kita ada di sini low, high, lower high, lower low, lower high, dan di sini ada lower low. Oke. So begini cara penandaan kita di dalam chart. Dan saya harap kamu paham jangan lupa ini adalah cara penandaan di dalam chart. Di dalam gambar raja ini memang senang sebab dia macam lurus lah kan, lurus begini, dia lurus naik turun, naik turun, naik. Ini memang senang lah, tapi kalau di dalam chat memang ada sukar sedikit, sebab kita perlu membuat satu correction sekiranya berlaku correction. So nanti saya akan bagi kamu lebih jelas di dalam chat. Mari kita masuk dalam chat, oke. So kita cari chat untuk uptrend, oke. Uptrend dulu So, kita akan cari chart di dalam uptrend. Oke. So, di sini kita ada satu uptrend. Ya, kita nampak di bawah sini kita nampak di sini adalah satu market yang sedang naik. So, macam mana cara kita membuat penandaan? Oke, ya. Kita kasih bagi cantik-cantik sedikit. Oke. So, macam mana cara kita membuat satu penandaan? So, kita akan zoom dia. So, di mana paras mana yang paling rendah? So di area sini kan. Oke, kita kasih tukar lagi pergi gold supaya nampak jelas sedikit. So di area sini adalah yang paling rendah. So di sini adalah low ataupun lower low. Oke. Kita akan tengok lower low di sini. Oke, kita cari yang paling rendah dulu. Oke. Selepas itu price mantul naik ke atas. So kita di sini kita ada kasih warna apa tadi ya, kita kasih warna inilah kan, oke.
So di sini kita ada low, sini kita ada high. Oke. Kita ada high di sini dan kita ada low di area sini. Ya. Bukan low, higher low. Dan kita ada higher high dan kita ada lower low sini. So kenapa bukan di sini? Oke, kenapa bukan di sini? Price sepatutnya price tidak boleh membreak ataupun melebihi daripada apa? Higher low yang sebelumnya. So kita ada high, higher low, higher high, higher low. So yang ini kita tidak boleh ambil sebab price kita punya higher low telah di break. So kita ini adalah satu correction, pembetulan. So di dalam kalau kita lukis, kita ada high, kita ada higher low sini. So kita ada lagi higher high, kita ada lagi higher low. Oke, begitu. Dan kita tengok seterusnya. Di sini kita ada satu higher high di sini. Oke, so price terus mantul naik atas. Ya, begini. So ini adalah satu sifat di mana market sedang uptrend. Ingat tidak boleh sekiranya price menjunam melebihi daripada kita punya kita punya higher low, tidak akan valid. So ini tidak valid dan kita akan cari yang seterusnya. Oke, demand zone yang seterusnya. Ini supply zone dan demand zone ataupun di dalam SNR ini adalah resistance dan ini adalah support. Oke. Semacam mana pula dengan downtrend? Oke, kita tengok downtrend di sebelah dia. Oke. Di sebelah ini. Oke, terlalu panjang so kita akan shortcut lah di sini aja. So kita ada di sini. Di sini kita ada high, kita terus dapat kita punya low di sini dan price mantul semula naik ke atas, low high dan price turun semula. Ini adalah lower low sebab dia tidak boleh price melebihi daripada low, so ini adalah lebih rendah daripada yang rendah. Kena ingat tuh dan price malah mantul lagi naik ke atas. Oke. Lower high dan price membuat penurunan dan ini adalah lower low kita. Oke. Ya, ini ada satu kombinasi yang cantik ya. So kita akan buat structure. Pertama kali kita akan lukis dan baru kita tandakan. Oke, ini ada high, low, lower high, lower low dan lower high. Oke. So, kenapa yang area sini kita tidak tandakan? Kenapa tidak tandakan? Oke. Kita tengok apabila kita tandakan di sini, yang sini tidak valid lagi sebab dia sudah membreak kita punya lower high di sini. Andai kata kita letak sini ya. Kita letak sini dan price malah naik. So price membuat penurunan di sini. Yang area sini sudah membreak kita punya lower high yang paling atas ini ataupun supply zone di sini telah membreak kita punya lower high sebelumnya. So ini tidak dikira. Oke. So kita terpaksa mencari yang lebih rendah. Kalau kita lukis kena lukis seperti ini. Oke, kita tengok kita kena lukis macam ini. Tidak. Kita kena lukis di area sini terus. So ini tidak bagus lah. Kena paham trending structure lah. Yang betul sebenarnya dia adalah seperti ini. Ini ada satu correction. Kadang-kadang price membuat satu correction. Itu kita biarkan saja. So ini kita delete. Dan yang betul, cara penandaan yang betul adalah seperti yang ini. Jadi saya harap kamu paham so far setakat ini. Saat ini saya harap kamu paham lah. Ini cara penandaan yang tepat. Oke. So kita akan cari lagi penandaan yang betul di mana cara kita di dalam chart kita mau tanda macam mana. Oke, kita tengok di sini lagi. Oke, di sini ada satu uptrend dan di sini juga ada satu uptrend. Oke, uptrend. Trending structure terbagi kepada dua yaitu uptrend dan downtrend. So macam mana kita membuat penandaan?
So, macam mana kita membuat penandaan? So, di sini kita ada low. Kita cari dulu low. Di area sini low. Oke, selepas itu kita akan tengok sini ada high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Oke, nampak ah? Setiap higher high haruslah membreak high yang sebelumnya. So, higher high ini telah di break. High ini telah di break dan membentuk satu higher high. So, di sini oke. Saya udah confirm lah, ini berbelit-belit nih. So, di sini high dia. Dan di sini pula high yang baru berlaku lagi satu high yang baru di sini. Oke. Sinilah. So, berlaku lagi satu high yang baru di sini. Oke. Dan seterusnya berlaku lagi high yang baru. Demikian juga low. Low sepatutnya sini low dan di sini low sebelumnya tidak di break. So berarti tiada lagi lower low selain yang di bawah nih. So langsung saja terus menjadi higher low. Sebab sini low, lower low ini adalah lebih tinggi daripada lower low. So kita akan panggil dia adalah higher low, dan higher low seterusnya haruslah membreak kita punya haruslah tidak membreak kita punya higher low, dan di sini kita punya higher low seterusnya. Oke, sini higher low. Dan saya harap kamu berlatih lah kan, sebab ini memang susah nih. Trending structure ini sangat-sangat susah. Sebelum kita masuk untuk entry di sini kita perlu tahu sifat trending structure. Sebab kalau kita silap buat penandaan, kita akan silap selamanya. So, saya akan bagi contoh. Untuk setup yang memerlukan higher low adalah trending structure setup. Trending structure setup, dia ada, nanti kita akan belajar, tapi saya bagi hint-hint saja di sini, oke? Sebagai clue saja. Macam mana trending structure setup? So, trending structure setup, tersasar sudah. So, kita ada satu, andai kita downtrend, kita ada satu low, lower high, oke, dan masuk lagi lower low, dan masuk lagi lower high. So di sini ada berlaku satu trending setup di sini ya. Di sini kita punya low, low atau lower low. Di sini kita punya high, lower high, bersatu baris dengan kita punya lower low. So kita akan entry di area sini dan price membuat penurunan meneruskan trend downtrend. So dan seterusnya begitu. Oke. Price lagi membuat malah sampai kita punya lower low. So kita entry balik semula dan price buat penurunan gitu. Ya, sini adalah untuk entry kita. Oke, penurunan. So macam inilah salah satunya kenapa kita perlu tahu apa itu low dan apa itu uptrend dan downtrend, dan macam mana cara penandaan untuk uptrend dan downtrend. So last kali saya bagi contoh, di sini ada satu uptrend. So area sini adalah low, oke, dan mana kita punya high? Di sini adalah high, dan mana kita punya low? Higher low, di sini higher low, dan seterusnya di mana pula higher high? Higher high di sini, dan higher low di sini, lepas itu higher high di sini, higher low di sini, dan berlaku terus satu higher high. Apabila sampai higher high, kita buat entry dan price terus membuat penurunan. So di sini sebelum kita entry, kita mesti tahu price membuat setup end of trend. Itu nanti kita akan belajar lah. Kita akan belajar dulu cara penandaan trending structure ataupun trending market. Oke. So saya harap kamu paham. Kalau tidak paham boleh terus WhatsApp ataupun hantar Telegram, dan jangan lupa harus gambar atau screenshot setiap apa yang kita tanda dan terus bertanya kepada saya. Oke. So saya harap kamu paham. Betul-betul bukan senang untuk belajar kita punya trading, cara untuk trading forex yang betul. Apapun belajar itu harus. So jangan lupa pelajaran 4 adalah trending market structure, di mana kita terbagi kepada trending structure terbagi kepada dua, yaitu uptrend dan downtrend. Dan di dalam uptrend kita ada istilah yang penting, yaitu high, higher high, dan higher low.
dan downtrend. Kita ada istilah yang penting juga, yaitu low, lower low, dan lower high. So, saya Bob Rompuvan. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera.